Oke, para penonton videonya Anja Desel, di sini kita akan tunjukkan alat-alat RD85 kepunyaannya Bapak Sari. Nah, ini Bapak Sari yang akan kita ganti alat-alatnya, yaitu yang pertama kita ganti perpak, kita ganti boring, seher, ring seher, klep, pen piston, bos piston, metal jalan, setelan poli itu, panbel kipas radiator, dan lem. Kita akan tunjukkan satu-satu. Yang pertama kita akan ganti perpak, ini namanya packing full set atau packing full set. Jadi di sini kita pakai packing full set. Jadi packing full set ini apa saja ada di dalamnya. Pertama kita untuk perpak semua sudah ada. Jadi mulai dari oli seal engkol dan mulai dengan oli seal asdrek di sini kita sudah ada. Dan selanjutnya yaitu kita di sini sudah ada namanya perpak deksel atau perpak packing head. Jadi packing head atau perpak deksel. Nah, ini sudah ada. Untuk karet-karet o-ringnya sudah lengkap semua. Jadi itu kita tunjukkan pertama yaitu perpak yang ada di kepunyaan RD85. Kedua kita yaitu untuk kipas. Nah, di sini karena tali kipas panbel ini mungkin sudah jelek, kalau bahasa kita mah sudah hancur gitu kan. Di sini kita yaitu pakai yang baru gitu. Jadi untuk panbel kipas kita pakai yang baru. Jadi untuk nomor panbel kipas ini kita pakai nomornya yaitu 23. Jadi untuk panbel kipas radiator, bagi penonton video YouTube-nya Anja Desel, jangan lupa di sini kita pakai panbel kipas radiator nomornya 23. Dan selanjutnya kita ganti boring. Nah, ini boring akan kita ganti. Tips saya kalau untuk ganti boring kita jangan sampai lupa untuk bongkar mesinnya dulu atau bongkar deselnya dulu. Jadi sementara kita bongkar deselnya dulu, setelah itu kita tahu ukuran boringnya gimana. Terkadang ada kita nemu di lapangan yang kita bongkar yaitu mesin yang tipe lama, sementara yang keluar yang akan kita ganti yang tipe baru. Seperti contoh mungkin kalau anak-anak sekolah itu bahasanya sudah pintar, bahasanya kalau anak sekolah kan intinya ngomongnya sudah pintar di bahasanya. Kalau kita kan namanya bengkel kampung gitu kan. Bengkel yang tidak tahu namanya dengan jelas bahasa Indonesianya apa gitu kan. Nah, ini kalau kita bilangnya boring gitu kan. Jadi boring di sini itu kita kenapa sering gitu kan ngomong di video-video sebelumnya, jangan sampai kita beli alat dulu sementara mesinnya belum kita bongkar gitu kan. Karena terkadang kita menemukan di lapangan itu ada yang namanya mesin sesudah kita beli tapi terkadang kita ada satu kesalahan. Nah, itu memang satu kesalahan kita saja gitu kan. Jadi wajarlah, yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Kalau bahasa bilang al insanu mahalul hatawanisan, jadi tidak lupa dengan satu kesalahan. Tapi apa salahnya di sini kita bongkar dulu, karena sebelum kita bongkar jadi kita tidak tahu apa dalamnya, apakah benar atau tidak. Nah, di sini untuk boring yaitu ada 4 variasi ataupun ada berapa macam gitu. Kalau bahasa kita macam-macam. Kadang menemukan kolektor yang tipe lama yang bulat, dan kedua ada kolektor sen. Jadi bilangnya sen karena kanan kirinya di lampunya ada sennya. Yang ketiga kalau bilangnya ada traktor yang namanya traktor kapsul. Nah, itu yang tipe kapsul. Dan keluaran baru lagi sekarang yang namanya bilang kalau orang kampung namanya kolektor Pixen. Nah, yang tipe S1 itu bilangnya Pixen. Jadi ada kolektor bulat, ada kolektor sen, ada kolektor kapsul, dan kolektor Pixen. Jadi di sini untuk boring yang tipe kapsul mungkin agak kecil, yang Pixen itu mungkin diameternya jadi dia lebar gitu kan. Jadi untuk yang kapsul ini boringnya kecil, yang untuk kapsul untuk yang Pixen memang dia lebar. Untuk ukuran diameter seharnya yaitu 5 cm 6 mili gitu kan. Jadi kalau kita ngukur dari sehernya ini 5 cm 6 mili. Jadi dari ukuran sentian seher ini. Nah, ini seher akan kita ganti juga.
Jadi sehernya kita akan ganti baru, kepunyaannya Bapak Sari. Dan untuk pin piston kita ganti juga yang baru. Karena di setang sehernya ada namanya bos piston itu. Jadi nempelnya dia di setang seher. Jadi kita cek dulu yang namanya bos piston di setang sehernya apa bagus atau tidak. Nah di sini kita cek juga di pin pistonnya apa habis atau tidak. Dan sehernya kita akan ganti baru. Dan selanjutnya kita ganti klep. Nah di sini kita klep baru. Terkadang kalau kita ganti klep mungkin di kop deksel atau di dekselnya itu, karena Kubota itu settingan klepnya dia nyatu dengan body gitu kan. Umpamanya kalau kita lihat dompeng itu settingannya kan misah. Jadi intinya misah lah. Jadi kita bisa ganti karena untuk di dompeng settingan itu misah gitu kan. Karena kalau untuk di Kubota di RD85 settingan itu dia nyatu. Jadi settingan nyatu itu jadi kita harus bawa ke tukang bubut kalau habis. Jadi sementara ini kita kop dekselnya dibawa ke tukang bubut. Jadi untuk klepnya akan kita ganti. Setelah ganti kalau untuk masalah klep kita tinggal sekir kalau di klep itu masih moros gitu kan. Jadi masih keluar angin, kompresinya masih keluar. Nanti setelah disetting mungkin kita minta untuk ganti langsung. Umpamanya kita pengen langsung cek dengan di sekirnya beres ataupun kekurangan sekir-sekir dikit itu kan masih PR bengkel ya gitu kan. Jadi di sini sudah kita ganti dan ini ring sehernya. Jadi ring seher kita ganti. Ini ring sehernya kita ganti. Dan di sini kita pakai Pullinger. Kalau bilang orang injektor. Anak-anak sekolah bilang yaitu Bospom. Karena kita mungkin tidak terlalu ini ya detail untuk bahasa anak sekolah. Di sini saya bilangnya yaitu injektor. Jadi di sini bilang ada yang bilang orang kampung Pullinger gitu kan. Kalau mungkin di nama YouTube orang itu bilangnya yaitu Bospom. Mungkin kita ya kurang terlalu mengerti dengan nama, tapi kita bilangnya injektor. Nah ini injektor, jadi akan kita ganti. Dan ini untuk metal jalannya. Jadi kita akan ganti metal jalannya juga, yaitu di sini ada berapa variasi untuk metal jalan tergantung tingkat keausan di astriknya. Jadi di sini ada metal jalan yang ukuran yaitu standar, oversize 25, oversize 50, oversize 75, oversize 100 dan oversize 25, oversize 50, terakhir oversize 200 tergantung nanti kita lihat di astriknya apakah tingkat kehausannya berapa gitu. Jadi kalau masih standar ya mungkin kita pakai standar. Nah, ini yang tipe standar untuk traktornya Bapak Sari. Nah, di sini karena mungkin kita panbelnya di sini sudah baru, nah di sini kita setelan panbelnya juga sudah beli baru juga. Jadi karena ini untuk mengatur tekanan kencang dan kendornya ataupun di putaran panbel itu untuk putarannya jadi cepat atau kendor kencang atau tidaknya ini setelannya gitu. Jadi setelan panbel kipas radiator. Jadi setelan panbel ini, nah ini setelannya yaitu setelan panbel kipas radiator dan terakhir kita lem. Nah di sini sudah kita ganti semua dari mulai perpak, terus kita ganti tali kipas radiator, kita ganti boring. Nah di sini boring ya kita teruskan jangan sampai lupa di sini kita kalau beli boring jangan lupa karetnya kita cek karet oringnya ada atau tidak. Terkadang ada yang beli boring, nah ini karetnya kita ketinggalan. Jadi jangan sampai lupa ya untuk karet oring. Nah ini karet oring di boring. Nah ini seher, ini klep, pen piston, ini ring seher, ini Bospom atau injektor. Bilang orangnya bahasa kita itu bilangnya kalau anak sekolah yaitu Bospom. Nah ini metal jalan, ini panbel setelan untuk kipas. Jadi untuk setelan panbel kipas. Nah itu saja tutorial dari Njah Bengkel, hanya menunjukkan alat-alat tidak semuanya kita ganti. Jadi alat-alat ini sementara yang kita ganti kepunyaannya Bapak Sari yang bertempat di Kampung Buah Tilu hanya ini yang kita akan ganti. Mudah-mudahan nanti kita lihat video selanjutnya untuk di lapangan. Sementara ini kita cukup sekian saja. Ini hanya menunjukkan alat-alat Kubota RD85 yang tipe kapsul. Kalau bilang kita yang tipe kapsul akan kita ganti. Cukup sekian dari saya, hanya menunjukkan saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para penonton YouTube-nya ataupun videonya Njah Desel. Jangan lupa yang nonton video Njah Desel di subscribe atau di sebleker. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah
memencet ataupun mendukung channelnya Anja Bengkel. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anja Bengkel.